Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari yang pertama Diki Maulana Rozi, NRP 000083. Yang kedua Muhammad Iman Afandi, NRP 0129. Yang ketiga Muhammad Ilham Indianto, NRP 0177. Yang keempat adalah Faizal Mamruri, NRP 7006. Semua angkatan 17. Di sini kami akan menjelaskan tugas 1 perancangan perangkat lunak kami, yang dimana kami akan menjelaskan cohesion dan coupling. Coincidental cohesion atau bisa kita sebut kohesi kebetulan. Kohesi kebetulan merupakan level kohesi yang paling rendah. Elemen-elemen dikelompokkan menjadi sebuah modul tanpa ada alasan khusus. Hubungan antara satu elemen dengan elemen tidak memiliki arti, kecuali dikelompokkan dalam satu modul yang sama, yang artinya bagian-bagian dari komponen tidak berhubungan tetapi tergabung dalam komponen tunggal. Jika kita persingkat, modul yang terdiri dari beberapa fungsi atau elemen-elemen yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Biasanya penamaan modul pun menjadi terlalu general, yang sulit untuk dipahami fungsi utamanya. Data dan fungsi-fungsi yang disatukan pun beragam. Berikut adalah beberapa contoh coincidental cohesion. Use customer record, display customer record, calculate total sales, read transaction record, return transaction record. Oke, selanjutnya adalah logical cohesion. Kohesi logikal muncul ketika elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan berdasarkan logika atau aktivitas yang sama, namun memproses data yang berbeda. Contoh kegiatan sejenis atau kategori umum yang sama yang dikontribusikan oleh elemen dalam modul antara lain modul laporan, modul tampilan, atau modul keluaran input atau output yang biasanya memiliki coupling control karena salah satu kegiatan akan dipilih. Berikut adalah contoh kohesi logika. Use type of the record as record. If type of the record is student, then display the record from student. Else, if the type of the record is staff, then display the record from staff. Temporal cohesion. Temporal adalah jenis kohesi yang dikaitkan dengan waktu. Biasa ditemukan pada modul inisialisasi dan terminasi. Elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan karena dieksekusi pada waktu khusus pada proses eksekusi program. Elemen pada dasarnya tidak berhubungan, sehingga modul akan sulit untuk digunakan kembali. Fungsi atau elemen-elemen di dalam modul ini biasanya berupa suatu rutin. Urutan terjadinya tidak penting. Praktik yang baik adalah menginisialisasi selambat mungkin dan menghentikan sedini mungkin. Atau secara umumnya, modul yang terdiri dari beberapa fungsi atau satu fungsi atau elemen-elemen di dalam modul hanya dieksekusi pada waktu yang bersamaan. Nah, ini adalah contoh kohesi temporal. Setting the counter to 0, opening the student file, clearing the variables of error message, initializing the array. Baik, saya Faizal Mamruri, NRP 177006 akan mulai presentasi mengenai kohesi. Kohesi sendiri adalah pengertiannya adalah ukuran kekuatan internal antar elemen di dalam sebuah modul. Jadi ukuran kekuatan ini adalah kemampuan antar elemen itu dalam berasosiasi dan kekuatan asosiasi antar elemen ini kemudian diurutkan mulai dari yang tertinggi hingga yang paling rendah. Untuk yang paling tinggi yaitu ada functional cohesion. Kohesi ini merupakan kohesi yang paling baik dalam
untuk diterapkan dalam sebuah modul. Kemudian fungsional kohesi ini adalah ada ketika semua elemen yang ada di dalam sebuah modul itu diciptakan untuk sebuah tugas yang spesifik. Begitu. Untuk contohnya sendiri adalah ini adalah sebuah modul untuk menghitung pajak dari suatu penjualan. Nah, di sini elemen-elemennya itu dibuat berdasarkan ya memang untuk satu tujuan, yaitu menghitung pajak suatu penjualan atau produk gitu. Begitu. Untuk yang urutan yang nomor 2 mulai yang dari paling tinggi, itu yang paling kuat setelah functional cohesion adalah sequential cohesion. Sequential cohesion itu ada ketika elemen dalam modul itu bergantung pada hasil pemrosesan elemen sebelumnya. Jadi misalnya ada sebuah elemen pertama memproses sesuatu, kemudian nanti hasil yang keluar itu akan diproses lagi oleh elemen yang selanjutnya. Nah, itu ketika ada proses seperti itu maka dinamakan sequential cohesion. Kohesi secara sekuensial. Nah, contohnya ada ini. Pertama, inputnya adalah info radar, info suatu radar. Kemudian proses yang pertama adalah mengkalkulasi trajektori. Kemudian hasil dari pengkalkulasian ini diproses lagi di bagian predict target. Maka nanti akan keluar target ID, kemudian lokasi, kemudian dan lain-lain. Nah, ini adalah sequential cohesion karena proses elemen yang kedua ini itu bergantung pada hasil proses dari elemen yang pertama, yaitu yang kalkulasi ini. Kemudian yang urutan paling tinggi yang nomor 3 adalah communicational cohesion, kohesi komunikasi. Dinamakan communicational cohesion adalah ketika elemen-elemen yang ada dalam modul itu menggunakan data atau rekod yang sama. Nah, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ada start dan record. Kemudian prosesnya adalah mengkalkulasi informasi si siswa itu tadi, mengkalkulasi dan mengkalkulasi start information. Kemudian nanti bisa mencari misalnya IPK, nanti dilihatnya juga dari student record, kemudian total jam atau SKS misalnya, nanti itu menggunakan data yang sama, maka akan dinamakan communicational cohesion. Begitu. Untuk yang kohesi yang selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iman Afandi, NRP 17129. Di sini saya akan menjelaskan 3 high coupling, yaitu konten, keamanan, dan kontrol. Yang pertama, konten coupling. Konten coupling terjadi jika suatu modul menggunakan data atau mengendalikan informasi dari modul yang lain tanpa berhubungan lewat suatu parameter. Ciri-cirinya adalah satu komponen mengacu pada isi dari komponen lain. Yang kedua, komponen memodifikasi data lain secara langsung. Ketiga, komponen mengacu pada data lokal dari komponen lain dalam pergantian atau pemindahan numerik. Yang keempat, komponen memodifikasi kode yang lain, contohnya melompat ke tengah-tengah rutinitas. Nah, ini contoh dari content coupling. Yang pertama, ada public class student record yang berisi private string name, private integer with source, dan public string get name yang isinya adalah langsung bakal return name-nya. Selanjutnya, public integer get with source yang berisi parameter integer n. Isinya adalah bakal mereturn with source yang dimana isinya itu adalah isi arraynya adalah n. Selanjutnya, public integer get all quiz scores. Yang terakhir, bakal mereturn quiz scores. Selanjutnya ada common coupling. Modul-modul dikatakan common coupling jika modul-modul tersebut menggunakan data yang disimpan di area memori yang sama. Dua modul atau lebih menggunakan struktur data global yang sama. Contohnya adalah, pertama kita bakal membaca read customer record, dan selama inputan masih ada, kita akan men-set flag ke true. Selanjutnya, memvalidasi customer record. Jika customer number tidak numerik, maka bakal mengeluarkan error message berupa invalid customer number. Selanjutnya ada control coupling. Control coupling ditandai dengan adanya alur kendali antara modul. Modul 1 mengendalikan aliran data di modul yang lain. Kendali dilakukan melalui flag yang mengontrol logika intern modul yang lain. Dua modul melakukan passing parameter menggunakan data control, yaitu flag atau switch. Contohnya adalah melakukan proses input kode read. Input kode choose appropriate action, yaitu kita memasukkan input code. Selanjutnya, memilih appropriate action. Input code, case of input code-nya yang pertama ada read employee record, yang kedua print page heading, yang ketiga open employee master file, yang keempat set page count to 0, dan yang kelima mengeluarkan error message yaitu employee number not numeric. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.